um, hari ini kita belajar tentang sistem pakar. Itu salah satu teknik yang cukup sukses gitu ya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan kita akan mempelajari sedikit tentang itu. Karena bahasanya itu biasa menggunakan prolog, jadi mungkin tidak menggunakan MATLAB, jadi saya tidak akan mungkin menyampaikan contoh dalam MATLAB. Kalau ketika Faji jadi yang Satria nanti akan saya tunjukkan contohnya dalam MATLAB ya. Seperti kita ketahui, struktur kecerdasan buatan AKB atau Artificial Intelligence AI ini itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya masalah, kemudian masalah itu kita lihat di basis pengetahuan, ini masalahnya kategorinya apa, dan kira-kira solusinya apa. Kemudian mesin inferensi untuk memahami ketika masalahnya ini, maka solusinya ini. Gitu. A, maka B, kalau C, maka E, solusinya seperti itu. Dan akhirnya dia memberikan solusi. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana. Tetapi pertanyaannya yang menjadi basis pengetahuan ini siapa? Pada sistem pakar itu yang menjadi basis pengetahuan adalah para pakar. Jadi programmer itu hanya membuat pertanyaan dan rutin. Dan jadi pencabangannya kemana gitu. Misalnya dokter, kita mau buat teknologi sistem pakar untuk konsultasi dokter misalnya. Pasiennya datang, tinggal buka komputer, install aplikasi itu, kemudian dia pertama-tama ditanya, kamu sakitnya bagian apa? Si pasien pun jawab misalnya kepala, oke kepala. Nah, kepala, ketika menjawab kepala, maka programnya akan mengarahkan rutin yang terkait dengan kepala, tidak terkait dengan perut, tidak terkait dengan lainnya gitu. Nah, nanti kepala tanya, kepalanya sakit bagian mana? Tengah, atas, belakang atau mana? Belakang. Nah, nanti akan jadi seperti itu. Jadi bekerja sistem pakar. Jadi seakan-akan dokter yang menanyakan, karena isi kepala dokter itu hanya dokter yang tahu. Nah, di sini isi kepala pemikiran atau kemampuan atau knowledge dari dokter itu bisa dituangkan ke dalam program. Nah, jadi itu sistem pakar ya. Nah, sistem pakar sendiri apa? Atau expert system biasa dikenalnya, itu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia. Manusia ini siapa? Ya tentu yang punya keahlian. Apakah dokter, apakah ahli teknik mesin, misalnya untuk mendiagnosa mesin atau generator, berarti ahli generator. Ke dalam komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah yang biasa dilakukan oleh para ahli. Beberapa definisi sistem pakar. Ya, ada Durkheim menyatakan sistem pakar adalah suatu program ya pada komputer ini. Jadi suatu program yang dirancang untuk memodel kemampuan bagaimana menyelesaikan persoalan seperti seorang pakar lakukan gitu. Nah, itu definisi dari Durkheim. Kemudian Ignacio ini sistem pakar itu dia anggap sebuah model, yaitu dalam prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, tapi dalam domain tertentu gitu. Domain kesehatan kah, domain electrical engineering atau mechanical engineering mesin gitu ya, atau domain mana gitu. Kemudian tingkat keahlian dari si mesin atau katakanlah mesin yang diprogram ini itu hampir sama dengan tingkat keahlian seorang pakar. Jadi intinya definisinya itu mirip-mirip saja gitu ya. Kemudian Giratano dan Relay, sistem pakar itu suatu sistem komputer yang bisa menyamai dan meniru kemampuan seorang pakar gitu ya. Ini. Sejarah singkat sistem pakar ini kita bisa lihat itu pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI, Artificial Intelligence, pada pertengahan 1960-an. Nah, sistem pakar yang muncul pertama kali biasa disebut General Purpose Problem Solver atau GPS, bukan itu ya, bukan GPS-nya untuk mapping atau peta, bukan. Ini General Purpose Problem Solver yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Nah, GPS ini mengalami kegagalan karena cakupannya terlalu luas. Dia tidak bagi ke dalam domain-domain tertentu, sehingga dia ingin menyelesaikan terlalu banyak masalah. Nah, sehingga kadang justru meninggalkan pengetahuan-pengetahuan penting, tidak spesifik, sehingga agak sulit untuk diterapkan. Nah, kemudian beberapa sistem pakar saat ini yang kita kenal itu, misalnya MyChin, itu untuk mendiagnosa penyakit. Dendral untuk mengidentifikasi struktur molekular campuran yang tak dikenal. Nah, ini komputer, jadi dia bisa mengetahui ketika kita
terapkan. XCON dan Excel itu membantu konfigurasi sistem komputer yang besar. Nah, jadi konfigurasi karena kita mungkin sulit ya untuk mengkonfigurasi karena butuh waktu dan sebagainya. Kadang-kadang ketika rekonfigurasi atau konfigurasi ulang itu dengan bantuan sistem pakar, dia bisa membantu untuk mengarahkan agar kira-kira sudah dikonfigurasi. Bahkan teknik sistem pakar juga sudah digunakan ketika kita menginstal suatu program kan, ketika gitu dia otomatis dalam sekian detik tidak ada, dan dia otomatis bisa tetap memproses penginstalan. Kemudian Shopee, bukan Shopee yang jualan ya, ini untuk analisis sirkuit elektronik. Jadi kalau yang bagian elektronik, bidang elektronik bisa, atau kontrol itu bisa juga melihat ini. Kemudian prospektor itu digunakan untuk dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit, di mana dapat deposit seperti itu. Nah, kemudian folio membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dan hal stok broker investasi. Nah, ini dalam sisi manajemen, logistik atau manajemen produksi dan sebagainya itu bisa diterapkan. Kemudian delta, mempunyai lokomotif listrik diesel. Nah, ada beberapa keuntungan sistem pakar. Ada 11 ini kurang lebih ya. Nah, orang awam itu dapat mengerjakan pekerjaan para ahli dengan modal misalnya komputer. Misalkan mungkin nanti kalian kalau udah lulus pengen bangun suatu program untuk sistem pakar untuk apa? Untuk kedokteran. Wah, jadi kalian tinggal bikin app-nya gitu ya, jadi orang pakai itu app-nya tuh, gitu ya, pakai app-nya. Wah, jadi sebelum ke dokter dia sudah bisa mengidentifikasi gitu, secara umum, walaupun tetap pada level tertentu tetap dokter yang lebih tahu. Tetapi pada level tertentu, orang itu tahu, kayaknya aku ini migrain gitu. Kayaknya udah takut kan, jangan kena penyakit apa ini. Nah, tapi indikasi deteksi awal itu ternyata gitu, melalui sistem pakar yang kalian buat misalnya. Kemudian yang kedua itu proses sebelum dapat dilakukan secara otomatis. Jadi itu dapat dilakukan untuk satu orang, kemudian orang lain datang lagi, bisa lagi dimulai dari awal, dengan diagnosis yang berbeda dan sebagainya ya. Kemudian dapat menyimpan dan melestarikan pengetahuan kalian para pakar. Nah, jika para pakar maaf kata sudah tiada, ini pakarnya hebat sekali, sudah tiada, maka kemampuan itu bisa disimpan ada di dalam komputer program yang telah kita buat, sehingga tetap bisa dipakai gitu kemampuannya. Kemudian meningkatkan output, produktivitas, kualitas. Dapat beroperasi pada lingkungan berbahaya, ya tergantung kemampuan dari komputer atau perangkat yang kita gunakan, proteksinya gitu. Jadi daripada alih-alih membawa dokter itu ke lapangan yang berbahaya, ke situasi yang berbahaya, misalnya di daerah yang konflik misalnya, itu membawa seorang dokter atau tim medis kesehatan untuk mendiagnosa penyakit itu atau itu sulit dan mungkin banyak tidak mau. Tapi dengan membawa itu bisa ketahui bahwa ternyata di daerah ini penyakit ini sedang melanda gitu, penyakit tertentu. Nah, 6, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Ya, pengetahuan gitu ya. Kemudian memiliki rehabilitas. Rehabilitas ini artinya apa? Keandalan serta meningkatkan kapasitas sistem komputer. Kemudian dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Jadi informasi kurang lengkap, dia bisa bekerja, tetapi tentu dengan keterbatasan para pakar yang kita rekam, kemampuan para pakar yang kita rekam dalam komputer itu. Kemudian sebagai media pelengkap dan pelatihan. Nah, ini pelatihan juga bisa, misalnya pelatihan MATLAB. Nah, kalian pertama sudah buka, sudah. Nah, nanti diarahkan mana? Kalian mau belajar apa? Control system, PID, ya, controller atau apa? Ya, kompensator atau kontrol motor atau gitu, nanti diarahkan bisa. Nah, itu ini juga bisa menjadi tugas akhir untuk kalian sebenarnya. Kemudian menghemat waktu dan pengambilan keputusan, meningkatkan kapabilitas penyelesaian masalah. Nah, tapi ada beberapa kelemahan ya. Biaya yang diperlukan itu membuat memeliharaannya sangat mahal karena perlu dipelihara gitu ya, perangkatnya dan sebagainya gitu ya. Sulit dikembangkan. Itu berkaitan dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Karena ilmu ini, bahkan penyakit, bahkan teknologi ini berkembang pesat. Jadi ketika kita menggunakan pakar, apakah pakar ini sudah up to date gitu ya? Nah, itu sangat tergantung dengan pakar yang kita gunakan. Artinya apa? Ketika kita gunakan pakar yang sedang-sedang saja, tentu tidak semua
persoalan atau aspek yang dicakupnya, sehingga kemampuan dari sistem pakar kita itu ya setingkat dengan kemampuan pakar itu. Tetapi kita gunakan pakar yang lebih hebat gitu, tentu membayarnya juga lebih besar gitu ya. Nah, tetapi kemampuannya lebih tinggi. Nah, kemudian ketiga, sistem pakar tidak 100% bernilai benar, ya, tidak 100% bernilai benar. Bahkan diagnosa misalkan bisa keliru, diagnosa misal mesin ini ternyata rusaknya ini keliru, tapi dari pengalaman dokter, dari pengalaman ahli mesin, dari pengalaman dokter itu mengurangi waktu sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal. Oke, sistem pakar terdiri dari beberapa elemen. Ini berdasarkan Evan Turban itu 1995. Pertama, keahlian. Ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan dan kemampuan untuk menjelaskan, ya. Nah, satu-satu kita baru pada definisi ya, nanti kita akan lihat ada sedikit contoh bagaimana mendefinisikan sistem pakar. Pertama itu, keahlian itu adalah kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang perlu melalui pelatihan, membaca, pengalaman. Jadi keahlian ini bisa, misal keahlian pakar gitu ya. Kita tuh pengen mendapatkan keahlian itu, tapi kita belum ahli. Nah, kita bisa dapatkan dari pelatihan gitu. Pelatihan dan sebagainya, membaca pengalaman. Akhirnya kita bikin program berdasarkan pelatihan-pelatihan yang kita bikin. Misalnya kita pelatihan pemasangan rooftop ya, untuk solar home system pada atap itu kita belajar gitu ya. Kita ikuti pelatihannya sampai dapat sertifikasi dan sebagainya. Akhirnya kita bikin sistem pakar untuk pemasangan misalnya solar home system di rumah. Bisa. Jadi prosedurnya kita bikin, orang tinggal di komputer, oh habis ini pasang kabel apanya, oh kabel itunya, kemudian pasang ini baterai dan seterusnya, itu kita bisa bikin. Kemudian seorang ahli, ini ada siapa ahli itu? Yang mampu menjelaskan tanggapan, mempelajari hal baru seputar topik permasalahan yang kita bahas, kemudian menyusun kembali pengetahuan yang diperlukan, kemudian memecah-mecah aturan. Oh ini masuk rutin aturan ini, kalau dia sakit kepala misalnya, ini masuk mana, kepala belakang, sakit kepala dari belakang, ini masuk kemana dan sebagainya. Itu seorang ahli ya. Kemudian pengalihan keahlian. Jadi keahlian dari pakar ini dialihkan kepada komputer atau program. Kemudian dialihkan orang lain yang bukan ahli, jadi operator. Jadi operator itu tinggal mengoperasikan program pada suatu komputer seakan-akan dia ahli, padahal dia menggunakan keahlian yang dialihkan ke komputer tersebut gitu melalui sistem pakar tersebut. Nah, kemudian ada 4 aktivitas tambah pengetahuan, representasi pengetahuan, inferensi pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan pemakai. Nah, kemudian kemampuan disimpan, kemudian dinamakan basis pengetahuan. Dari kemampuan dari ahli ini, yang kita ahlikan komputer ini, kita jadikan sebagai basis pengetahuan, sehingga ketika ada tanggapan, ada persoalan, dia akan melihat basis ini, oh persoalannya kepala, oh lihat mana yang berhubungan kepala, 1, 2, 3, 4, oke, ini. Nah, kemudian kita pilih lagi, oh kepala bagian, dan seterusnya. Jadi, begitu juga generator, oh panasnya di mana? Panasnya di bagian motornya, apa terjadi? Lihat. Atau efisiensi, kita ingin melihat efisiensi dari sebuah generator, apa-apa yang bisa di evaluasi atau investigasi. Kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari sistem pakar itu. Dari pertanyaan itu, permasalahan itu, kita bisa tentukan aturan mana yang dipakai, gitu ya. Nah, inferensi penalaran. Jadi kemampuan menalar dikemas dalam bentuk mesin inferensi atau inference engine. Jadi artinya apa ini? Penalaran itu mengetahui masalah, kemudian dia menalar. Ini masuk ke mana gitu. Basis pengetahuan mana, solusinya yang mana. Itu maksudnya penalaran. Kemudian, aturan atau rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk aturan rule-based system. Biasa berbentuk if then atau jika maka gitu ya. If kepalanya sakit, then check mana gitu ya. If misalnya if terasa panas lebih di atas 80 derajat Celcius, cek apanya gitu. Then cek apanya. Oke. Memberikan rekomendasi atau solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang diberikan berdasarkan basis pengetahuan yang ada. Oke. Nah, kalau kita komparasi ya antara sistem konvensional dan sistem pakar itu bagaimana?
Kalau di sistem konvensional itu, pemrograman konvensional itu ada informasi dan pemrosesannya biasanya jadi satu dengan program, baik informasi dan prosesnya. Itu kita misalnya kalau di apa di pemrograman biasa, kalau kalian biasa menggunakan pemrograman, misalnya pemrograman Visual Basic atau pemrograman bahasa C, biasa itu generate input dari apa, misalnya input dari sensor atau apa itu jadi satu dengan program yang ada. Kemudian basis pengetahuan, inferensi gitu ya. Yang menalarkan dari persoalan ke basis pengetahuan itu ada sendiri. Kemudian biasanya tidak bisa, ke konvensional tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau kalau di konvensional bahkan cenderung nanti bisa ketika misalnya pemrogram sebelumnya pemrogram A, kemudian ganti dengan pemrogram B karena dipecat karena ini kurang disiplin misalnya. Nah, dia biasa mencoba-coba akhirnya menjadi spaghetti programming. Jadi ruwet gitu pemrogramannya. Tapi dengan sistem paket pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah. Gitu ya. Kemudian pada sistem konvensional sistem hanya akan beroperasi jika sistem tersebut sudah lengkap. Tapi untuk sistem pakar itu bisa beroperasi, tapi berdasarkan aturan kemampuan itu tergantung dengan aturan yang kita bikin. Di luar itu dia tidak bisa. Kemudian eksekusi dilakukan langkah demi langkah sistem konvensional. Kalau sistem pakar itu eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan. Kemudian menggunakan data, kalau sistem pakar menggunakan pengetahuan. Tujuan utamanya adalah efisiensi untuk konvensional, tapi tujuan utama dari sistem pakar efektivitas. Nanti kalau ada yang bertanya langsung dipotong, tidak apa-apa ya. Nah, oke. Masih ngikutin kan? Masih, Pak. Oke. Baik, Masih, Pak. kalau kita lihat secara apa diagram kita lihat ini program konvensional ini algoritmanya banyak, datanya sedikit. Tetapi kalau dalam sistem pakar ini ada mesin inferensi, ada basis pengetahuan, ada data. Ya, datanya apa? Oh, data yang terjadi adalah A. Data ini masuk klasifikasi apa di basis pengetahuan? Masuk klasifikasi A.1. Mesin inferensi akan mengambil jika A.1 maka solusinya G.2 misalnya seperti itu. Jadi lebih terstruktur dibandingkan program konvensional seperti itu. Jadi pada sistem pakar basis pengetahuan dan mesin inferensi pengenalan terpisah. Sementara program konvensional basis pengetahuan dan mesin inferensi terdapat pada algoritma secara implisit gitu ya. Jadi basis pengetahuan implisit, tidak eksplisit. Eksplisit itu maksudnya apa? Eksplisit itu jelas terlihat gitu. Tetapi kalau di sistem pakar itu jelas terlihat, di program konvensional itu implisit ya, tersirat gitu ya, istilahnya tidak tersurat gitu. Nah, lingkup kerja dari sistem pakar itu kita bisa lihat di sini. Ini kita lihat pada level analisis itu diagnosa penyakit, diagnosa mesin, apa semacam gitu ya. Analisis itu maksudnya menganalisis ya, kosintesis itu adalah implementatif gitu ya, implementatif. Seleksi, seleksi masuk gitu ya. Ditanya aja, kamu punya kemampuan Visual Basic? Yes. Satu lagi tidak. Dari 100 orang 60 orang lolos, berarti 40 orang gugur. Dari 60 orang dites lagi, kamu punya kemampuan Visual Basic tingkat ini. Cuman dari situ cuma 50. Akhirnya seleksi didapatkan satu atau hanya beberapa kandidat solusi yang akan tinggal diwawancara. Kemudian konfigurasi, perancangan. Ini kalau udah sampai itu perancangan. Misal perancangan apa? Perancangan kontrol misalnya. PID, pertama apa dulu? Mungkin sistem pakar dibikin, setelah itu ngapain. Jadi lebih pada dituntun gitu ya. Nah, kalau sebelah kiri ini lebih kepada pemahamannya, untuk memahami apa, apakah mesin ini bermasalah di mana atau tidak. Tapi kalau pada level ini lebih kepada pembuktian. Ini level penggunaan, ini tipe kerja ya. Nah, sebelum kita masuk nanti ya ke arsitekturnya, kita lihat bentuk sistem pakar.
itu bisa stand alone, jadi komputer kita hanya komputer sendiri gitu ya, cuma pakai satu komputer nanya, jadi kita kayak operator atau misalnya apa datang ke rumah orang kalau yang sakit diteret, nah kamu udahlah pakai langsung kita bisa kasih obat apa gitu. Tapi itu tentu pakai izinnya kalau udah kasih obat ya. Tapi kalau untuk hanya mendiagnosa, mungkin kalian bisa coba apakah nanti suruh dia pergi ke dokter, apakah nanti validasinya itu kuat gitu ya, validasinya tinggi. Ketika kalian coba, oh dia penyakitnya jenisnya ini, nanti suruh pergi ke dokter. Nah betul yang kita gunakan pakarnya itu kepakarannya betul nggak sama? Kalau sama berarti oke. Ya. Kemudian tergabung atau grup ya. Ya bisa juga grup. Jadi ada beberapa komputer tergabung dalam sebuah algoritma konvensional itu sehingga digunakan menjadi satu. Jadi networking gitu ya. Nah, kemudian terhubung ke perangkat lunak lain. Bisa saja dia terhubung dengan paket program tertentu, misalnya DBMS, Database Management System. Nah, dia bisa terembed di dalam komputer itu. Ya, jadi ada sedikit kecerdasan, ada kecerdasan yang ditanam dalam satu pakai program tertentu dengan menggunakan teknik sistem kepakaran sistem. Oke, sistem mengabdi. Ya, sistem pakar merupakan bagian dari komputer. Dia embed ya di bagian komputer. Itu dihubungkan dengan suatu fungsi tertentu. Misalnya sistem pakar digunakan membantu analisis data radar. Wah, ini kalau radar yang begini sebenarnya ini musuh atau enggak? Kalau radarnya begini ini siapa atau gimana gitu ya. Kan kalau di radar itu kan kita bisa lihat apa ada beberapa pesawat yang sedang melayang-layang di domain udara Indonesia gitu ya, bahkan sekitarnya gitu kan. Nah, ada yang punya ID, ada yang tidak, ada bisa diketahui jenisnya dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan sistem ini. Nah, arsitektur sistem pakar gimana? Nah, kita harus punya antarmuka komponen pengetahuan para ahli ini. Ini pakar nih, fase pembelajaran ini fase pembelajaran. Di belajar antarmuka, betul enggak? Nanti kita uji, tanya ini betul enggak? Nanti kita pastikan lagi kepakarannya betul enggak? Jawabannya bahwa dia sakit, misalnya sakit migrain misalnya, atau apa? Atau misalnya betul enggak mesinnya ketika kita indikasi ini, kita tanya kepakaran betul enggak? Dengan kasus itu tuh, setelah masukkan dengan sistem pakar kita buat, ternyata kerusakannya adalah di packingnya, di casingnya atau di mananya. Oh betul, berarti kita setelah uji validasi beberapa kali baru kita coba terapkan dia. Tinggal komponen dialognya aja yang memudahkan untuk para pengguna gitu. Kita set sehingga bahasa itu bahasa yang mudah dipahami. Masukan keluaran grafik kok perlu ya, komponen penjelasan kok perlu. Ini masuk pada fase operasi. Fase operasi itu udah fase pemakaian. Jadi user sudah mulai pakai gitu ya. Kemudian antarmuka komponen pengetahuan para ahli. Nah, kita bahas ini dulu. Ini apa? Jadi mengizinkan pengetahuan itu diberikan pada sistem, diubah dan divalidasi. Nah, antarmuka itu apa? Antarmuka itu kalau kalian pernah belajar kontrol atau elektronika. Jadi antarmuka itu yang menghubungkan dua dunia. Ya. Jadi misalnya apa gampangnya? Nah, kalau HDMI, nah itu kan ya boleh, mungkin analoginya seperti itu, supaya gampang kalian. HDMI kalian tahu kan ya. Nah, itu bisa dianggap antarmuka. Jadi bahasa yang ada pada komputer dihubungkan dengan layar. Nah, layar ini perlu tahu bahasa yang dimaksud dari si komputer ini misalnya. Dari kita bahasa ketik, tidak mungkin si HDMI ini langsung tahu bahwa ini ketik. Itu harus diubah ke dalam coding tertentu atau protokol tertentu, sehingga protokol ini dipahami oleh si penampil itu, display itu, apakah TV, ataukah layar, atau apa gitu ya. Sehingga ketika kita keluarkan ini gambar di komputer kita, yang tampil juga gambar, bukan yang lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan antarmuka. Nah, dalam hal ini yang juga yang dimaksud dengan pakar, apakah benar gitu. Kita harus uji juga. Ya, bahasa pakar dengan bahasa ini sekali diuji apakah betul nanti, tapi kesimpulannya seperti itu. Idealnya antarmuka dibangun sehingga tidak mensyaratkan kemampuan penggunaan bagi para pakar. Ya, jadi pakar itu tak perlu program lagi. Jadi pakar tinggal masukin, oh saya mau tambah ini kondisi. Setelah saya ikuti misalnya seminar di mana, ternyata
Kalau sampai sakit kepala di belakang itu ternyata tidak hanya satu opsi, ada kemungkinan 3 opsi. Nah, dia bisa tambahkan situ. Ya, tapi dia tak perlu program lagi, tidak perlu dokter itu tidak perlu, misalnya operator itu tidak perlu program lagi. Nah, cukup dia menggunakan antarmuka yang diberikan atau misal grafik user interface yang diberikan sehingga dia tinggal masukkan kondisi-kondisi dan jadi deh gitu. Nah, biasanya antarmuka dan pakar masih dibangun sistem penghubung bagi para pakar dan praktisi sistem ya. Kemudian praktisi sistem menerjemahkan pengetahuan para pakar dan memberikan pertanyaan kepada para pakar sampai operasi yang diinginkan dapat dimengerti. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Definisi komponen antarmuka sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang komponen basis pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan itu kita letakkan gitu, ya. Jadi terdapat 3 bentuk pendekatan basis pengetahuan. Pertama itu pendekatan heuristik. Apa itu heuristik? Basis pengetahuan heuristik itu bikin pakar insinyur di bidangnya. Jadi ya mendekati gitu ya. Benar-benar pakarnya yang memberikan ini. Ya. Tapi sekali lagi pendekatan heuristik itu tergantung dari kemampuan pakar dan insinyur di bidangnya misalnya. Yang kedua berbasis kasus, case based reasoning, penalaran berbasis kasus. Nah, itu berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi. Nah, jadi kasus-kasus ini bahkan beberapa pakar belum tahu, tapi berdasarkan kasus-kasus yang ada, nanti ketika kasus yang serupa, dia sudah hampir bisa dipastikan itu mirip-mirip seperti itu. Kemudian penalaran berbasis aturan rule-based reasoning, pengetahuan direpresentasikan berdasarkan aturan if-then, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya komponen pemecahan masalah, gitu ya. Menggunakan bagian dari basis pengetahuan, juga dengan mesin inferensi, dan sistem program basis pengetahuan untuk menghasilkan solusi. Ini udah memecahkan masalah, ya. Kemudian menghasilkan inferensi tergantung pada basis pengetahuan itu ada aturan kendali, umpan maju, forward, arah balik atau backward, itu bagi sistem produksi misalnya. Sistem berbasis logika, sistem berbasis kasus gitu. Ini itu beberapa klasifikasinya. Ya. Kemudian komponen dialog. Ya, komponen dialog mana? Dialog antara mesin itu dengan user atau penggunanya gitu. Ya. Misalnya antarmuka bagi pengguna sistem pakar pertanyaan mengenai persoalan apa sih yang terjadi gitu. Nah, gitu. Kemudian di situ juga akan tampil solusinya apa gitu dan penjelasannya gitu. Ya. Misalnya usernya menggunakan itu generator ini kenapa panasnya sangat tinggi atau kemampuan listriknya rendah atau bergetar terlampau kuat dibanding biasanya misalnya seperti itu. Masukkan tertek. Nah, nanti si komputer itu menjawab. Si komputer artinya adalah para pakar itu ya. Pakar itu, sistem pakar itu yang mewakili para pakar ini menjawab. Oh, coba cek itunya. Tak, dia coba ceknya. Oh, berapa? Suhunya di atas ini? Tidak. Oh, jika tidak, coba cek yang lain lagi. Dan seterusnya. Itu jadi dialog itu terjadi antara si user dengan si komputer. Seakan-akan dia dialog dengan pakarnya gitu ya. Oke, nah penjelasan permasalahan sistem dapat dibuat transparan sebagaimana hasil yang dapat berguna pada penyelesaian kesalahan dan menghasilkan model yang dipercaya. Penjelasan yang lebih mendalam mengapa dan bagaimana sebuah solusi tidak memungkinkan, gitu ya. Ada penjelasannya. Oh, tidak mungkin ini, kenapa? Jadi di situ di dialog ini ada penjelasannya. Atau ada minimal ada juga teori yang diberikannya kenapa itu tidak mungkin, kenapa harus coba yang lain misalnya. Pendekatan sistem pakar masih pada tingkat struktur yang tidak begitu dalam. Kita tingkat struktur persoalan sampai basis teknis, fisik, dan kimia misalnya. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang penalaran pada basis pengetahuan. Ya. Sistem berbasis aturan, rule base, aturan produksi, logika, sistem berbasis kasus, case base, orientasi objek. Ya, ini tidak dibahas di sini ya. Nah, akan kita lihat satu persatu ya. Nah, ini misalnya berbasis aturan produksi. Ya. Tipe penalaran berbasis aturan produksi. Kita lihat bagaimana itu algoritmanya ya. Oke, pertama keadaan awal. Ini pencocokan. Mencocokkan keadaan masalah dengan aturan atau set konflik misalnya. Kemudian pemilihan. Nah, aturan mana yang dipakai? Ada misal 1000 aturan.
1000 aturan ini, aturan mana yang dipakai gitu ya. Kemudian aksi. Nah, act apa yang digunakan? Nah, kemudian keadaan masalah aktual. Tujuan tercapai? Tidak kembali lagi. Wah, ini harus dicocokin. Sebenarnya dia bukan rule itu, keadaan sudah diketahui solusinya. Ah, bagaimana forward and rantai ya? Forward and backward chaining ya. Kita lihat. Aturan produksi sebagai blok fungsi berbasis pengetahuan struktur if kondisi ini ingin terpenuhi dan aksi tertentu yang berkaitan akan dilakukan. Jadi if then ya, basisnya if then. Jadi ada beberapa cara. Pertama forward chaining. Jadi cocokkan dulu faktanya. Faktanya itu apa? Lapangan itu apa? Pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri if dulu. Nah, maka penalaran setelah itu dilakukan, hipotesis dilakukan. Nah, sedangkan backward chaining apa? Pencobaan fakta pernyataan dimulai di bagian sebelah kanan, then dulu, gitu ya. Then dulu, nanti kita lihat contoh apa ilustrasinya setelahnya. Penalaran dimulai dari hipotesis dahulu, kemudian untuk menguji hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan, gitu ya. Kemudian kombinasi antara forward dan backward chaining. Pertama-tama bisa cari hipotesis yang berkaitan forward, kemudian mau mengetes hipotesis tersebut terhadap fakta-fakta untuk diverifikasi. Nah, forward chaining, kita lihat. Forward chaining itu kita mulai dari data dulu. Dari fakta dulu ya. Faktanya mana? KK, LK, MK, SK, TK, UK. Ini maksudnya supaya gampang ya. Nah, ini faktanya misalnya musim panas atau apa. Ini misalnya bergetar atau apalah gitu ya. Ini kasus, ini fakta. Nah, dari apa di graf ini kita lihat bahwa LM ya faktanya ada LM. Kalau LM maka dia Q. Nah, tapi kok Q itu sampai Q saja? Karena dia P-nya belum ada fakta bahwa P itu ada. Tetapi kalau ternyata K faktanya ada, maka dia P. P dan Q itu berarti dia X persoalannya. Jadi bisa diidentifikasi seperti itu. Ya. Nah, coba misalnya diagnosa kendali proses misalnya. Ini kan ada beberapa rule nih. Rule pertama itu adalah ini OR ya, ini lambang OR kalau di pemrosesan ya, ini dilambangkan lambangnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian diagram di misalnya di pabrikan atau di mana ya, N seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini rule-nya OR kan, jadi ketika katup pengaman tidak merespon atau kesalahan setting pada katup, maka persoalannya adalah katup pengaman tidak terbuka. Nah, tapi dia belum tentu tekanan sistem melampaui batas, belum. Kita lihat juga ini. Nah, ini adalah N. Artinya apa? Dua kondisi itu harus terjadi, maka tekanan bisa disimpulkan terlalu tinggi. Tapi kalau dua ini tidak terpenuhi, salah satu saja, atau dua-duanya tidak, maka ini tidak, kesimpulan ini tidak terjadi. Dan akhirnya ketika ini bernilai logika 1, dan ini bernilai logika 0, di N kan, maka ini tidak menjadi satu kesimpulan. Kesimpulannya hanya sampai di sini. Nah, kita lihat. Dan kita lihat. Ketika penahanan tekanan tidak membuka, nah, kemudian tekanan meningkat, dua-duanya terjadi, maka tekanan terlalu tinggi. Jadi ketika tekanan terlalu tinggi dan faktanya adalah katup pengaman tidak terbuka, maka tekanan sistem melampaui batas aman. Jadi itu diagnosanya gitu. Nah, harus dicari solusinya untuk hal ini. Oke? Oke ya. Nah, coba ini kita ini bisa dilatih nanti di rumah ya. Nah, misalnya kita punya 10 aturan. Ya. If A and B, then C. If C, then D. If A, then F. A, dan G. Nah, oke, dan seterusnya. Perhatikan tabel di samping ya, yang ini ya. Jika fakta diberikan hanya A dan F yang benar, ya, coba siapa yang mungkin bisa. Jika A dan F bernilai benar, buktikan apakah K bernilai benar, hipotesis K. Ini kan, kalau C ini kan hipotesis nih. Apakah K bernilai benar? Benar gak nih? Jika A dan F bernilai benar, kira-kira K benar gak? Ada yang tahu? Nggak ada. Belum Ya, misalnya
ini kan fakta nih, A dan F. Cari if A dan F mana? Oh, ini kan A. Ini A dan E, berarti tidak ya. Ini A dan B, berarti tidak. Ini F dan G, berarti tidak. Nah, kan tidak kan? Jadi memenuhi itu rule 4. Ngerti ya? Nah, if A, ya. If A, fakta itu maksudnya kondisi yang terjadi, gitu ya. Berarti kita punya A dan F sekarang. Ya. If A, maka ini berlaku ya. If A dan G berarti bernilai 1. Karena A bernilai 1, logikanya 1, dan G bernilai logika 1. Ketika ini berlogika 1, rule 5 bisa berlaku nih. Karena F kan berlogika 1 nih. Ya. Dan G berlogika 1. Maka apa? D juga berlogika 1. Jadi R4 berlaku, R5 berlaku. Nah, kita lihat sekarang yang sudah berlogika 1 apa? A, F, G, dan D. Kita lihat. Yang ini tidak bisa, karena E tidak ada, CH tidak ada, IA tidak ada. Nah, G ada. If G bernilai 1, dan J bernilai 1. Berarti rule 9 berlaku. Tadi rule 4, rule 5, rule 9. Ketika J bernilai 1, nah ini, if J bernilai 1, dan K bernilai 1. Jadi R10. Jadi berlaku R4, R5, rule 4, aturan 4, aturan 5, aturan 9, dan aturan 10. Maka hipotesis ini benar. Bahwa K bernilai benar. Hipotesis K itu terjadi. Kira-kira paham ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sekarang tadi sistem berbasis ini ya, aturan. Nah, sistem berbasis logika sekarang. Ya, ini harusnya kalian belajar di sistem apa? Sistem logika ya. Nah, ya. Ini penalaran dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif gitu ya. Jadi berdasarkan logika proposisi atau logika predikat. Nah, ini kalau kalian nanti pemrograman, kalian seharusnya udah tahu nih ya. Belajar bahasa pemrograman. Itu dapat menggunakan variabel, misalnya aplikasi contoh ini misalnya berbasis apa? Logika prolog ya. Ya. Basis pengetahuan berdasarkan pernyataan, statement, dan aturan. Tapi intinya ini sebenarnya aturan, Mbak. If apa dan apa ya. Cuman apa bahasanya saja yang berbeda. Ya, misalnya pernyataan A1 lebar benda sesuai, A2 tinggi benda sesuai, A3 berat benda sesuai, A4 benda diizinkan lewat, A5 benda tidak diizinkan lewat. Oke, ini ada 5 statement ya. Statement ada 5. Nah, kita lihat implikasinya. A1 dan A2 dan A3, maka ini kan kalau dilambangkan panah, ini artinya apa? Kalau di if then rules tuh, ini sebenarnya sama. If A1 and A2 and A3 ya, jika apa? Jika A1 benar, A2 benar, A3 benar, maka A4 benar gitu. Gitu. Cuman dilambangkan dengan panah sini. Jadi berhasil logika ya. Kemudian jika not A4, maka A5. Not A4 artinya jika A4 tidak bernilai benar. Benda diizinkan lewat. Artinya apa? Jika benda tidak diizinkan lewat, maka A5, maka benda jika A4, maka benda tidak diizinkan lewat gitu ya. Jika selain ini, maka benda tidak diizinkan lewat. Jika negasi dari A4 itu adalah A5. Oke. Artinya apa? Jika A1 benar-benar lebar benda sesuai, A2 benar-benar tinggi benda sesuai, A3 berat benda sesuai, maka apa? A4 benda diizinkan lewat. Jika sesuai. Tetapi jika selain ini, not A4, maka benda tidak diizinkan lewat. Gitu. Ini bisa digunakan pada misalnya sistem conveyor di pabrik misalnya. Di pabrik itu benda sesuai lebar tingginya. Nah, jika tidak sesuai, maka dia di-reject. Gitu ya. Tapi kalau sesuai, dia tetap lewat, melakukan proses-proses selanjutnya. Oke. Nah, sistem logika berbasis proposisi. Ya. Logika proposisi apa? Konjungsi. Ya, ini N. Disjungsi, or, negasi, not, implikasi, if, then, ekuivalensi ini. Ya. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian apa? Kita bisa lihat juga, saya akan tunjukkan berikutnya ini lebih saya lompat ya, supaya lebih
gampang memahaminya, ini sistem logika berbasis predikat ya. Kalau kita lihat, Hairul ada seorang laki-laki, seorang laki-laki ya, itu A. Ya. Sarul ada seorang laki-laki, B. Jadi adalah seorang laki-laki, C. Jadi dinyatakan laki-laki X, di mana X adalah bisa disubstitusikan pada Hairul, Sarul, dan Yadi. Gitu. Ya. Jadi A, B, C ini adalah bagian dari laki-laki. Gitu ya. Oke. Nah, itu pakai logika predikat. Jadi operatornya sama, and, or, not, implikasi, dan seterusnya. Ada juga representasi hubungan instan dan isa. Nah, ini udah agak mendekati informatika sebenarnya. Instans itu adalah predikat dengan argumen pertama berupa objek dan kedua berupa kelas di mana objek terdapat. Sedangkan isa itu adalah predikat menunjukkan hubungan antar kelas. Jadi itu kalau gimana yang menjelaskannya ya? Kalau kalian pernah memprogram berbasis Java ya, itu berbasis object oriented programming. Objek ini berdasarkan objek-objek yang ada. Objek ini dibangun dengan kelas-kelas yang ada gitu. Ya. Nah, misalnya yang pernah saya bangun waktu saya S3 itu adalah objek berbasis Java itu dia menggunakan apa namanya? Kita bikin satu kelas misalnya fungsi untuk apa? Gerakan dua arah. Ya, gerakan dua arah. Nah, jadi gerakan dua arahnya bisa macam-macam. Ya, gerakan dua arah misalnya untuk pintu misalnya atau untuk pintu geser bisa bisa balik, bisa gini. Nah, misal kita gunakan misalnya adalah gerakan dua arah. Nah, instansi itu bisa pintu misalnya. Pintu yang menggunakan kelas dari gerakan dua arah ini gitu. Tidak ya maksudnya. Nah, tetapi pintu ini adalah gerakan pintu ini adalah bagian dari dua arah, tapi gerakan dua arah ini belum tentu hanya pintu gitu. Itu maksudnya. Agak ribet deh. Nah, karena apa? Gerakan dua arah bisa juga diimplementasikan dengan misal konveyor. Konveyor ini bisa gerak gini, kiri bisa gerak kanan. Nah, ketika dia diinginkan gerak kiri kanan, gunakan juga gerakan dua arah ini gitu. Jadi gerakan dua arah ini bisa direplikasi, di reuse untuk beberapa objek untuk kontrol untuk di beberapa posisi gitu. Tetapi menggunakan konsep yang ada di atau kelas yang ada di desain. Seperti itulah kira-kira. Kemudian sistem berbasis kasus, pendalaman basis itu case-based reasoning. Kasus adalah pengalaman menyelesaikan masalah. Jadi menggunakan pengalaman atau sebuah kasus yang sudah selesai untuk memecahkan sebuah persoalan aktual. Kasus sendiri analoginya atau domainnya berbeda-beda, ya, sistem jaringan komputer dan kendali baterai, gitu ya. Pendekatan dan pemikiran dinamis. Ya, kalau kita lihat pemakaiannya bagaimana? Banyak pengalaman yang mesti dipertimbangkan, pengalaman operator, pengalaman tukang misalnya ya, untuk teknisi gitu ya. Penggunaan pengalaman mesti dimudah agar dapat menyelesaikan persoalan secara langsung, ya. Penggunaan solusi pada kasus mengizinkan kesalahan yang sudah pernah dihadapi tidak terjadi lagi. Informasi kemungkinan tidak begitu lengkap atau tidak aman atau tidak benar. Pemodelan pada sistem berbasis pengetahuan tradisional tidak dapat atau tidak mudah dilakukan. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Misal ini, contoh case-based reasoning. Permasalahannya ini, permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah ini apa? Lampu belakang tidak nyala. Toyota Kijang Super, jenis mobilnya apa? Toyota Kijang Super 91. Kalau pembuatannya kapan? 1990. Baterainya berapa? 12 volt, keadaan lampu oke. Nah, kemudian kita kasus yang pernah kita hadapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya apa? Lampu tidak menyala. Mitsubishi tipe mobilnya Mitsubishi kasus yang mirip ya. Ini lampu tidak nyala, ini lampu depan tidak nyala. Sedangkan kasus yang sekarang lampu belakang tidak nyala. Ya keterkaitannya cukup tinggi, 0,8 gitu ya, maksimum 1. Nah, Mitsubishi tipe yang pernah dalam kasus yang kita bahas itu 1,8, tapi tipe sekarang Toyota Kijang Super 91 ya kurang lebih, tapi tidak terlampau mendekati, tetapi tetap mendekati sebagai mobil dan jadi makanya bobotnya 0,4. Tahun pembuatan 1993, sedangkan ini tahun pembuatannya 1950. Kasus yang pernah
apa yang sekarang nih. Nah, itu mendekati cuma 3 tahun bedanya. Oke, 0,6 bobotnya. Baterai 12,5 volt, kalau kasus yang pernah kita hadapi ini baterainya 12 volt. Wah, ini mendekati sekali 0,9 bobotnya gitu ya. Dan keadaan lampu oke, berarti ini bobotnya itu bukan hampir lagi, udah sama 100% karena keadaan. Jadi solusi yang pernah kita hadapi pada kasus sebelumnya adalah diagnosa pengaman depan tidak rusak. Ya. Perbaikan ganti pengaman depan. Artinya apa? Solusi itu masalah sekarang adalah apa? Pengaman belakang tidak rusak. Pengaman belakang nih, lampu belakang ini rusak. Perbaikannya apa? Ganti pengaman bagian belakang. Jadi berbasis pengalaman, case base, berdasarkan kasus yang pernah kita hadapi. Oke, nah pemilihan kasus sesuai dengan kasus yang aktual. Bagaimana mendefinisikan keterkaitan kasus, mendefinisikan keterkaitan masing-masing atribut, gabungan keterkaitan, contoh jumlah bobot keterkaitan dan seterusnya. Ya, oke. Nah, sampai di situ ya. Nanti kalian mohon dikerjakan latihan ini bukan minggu depan. Ini udah ada saya posting di Google Classroom 9.30 itu akan publish di Google Classroom. Ini apa? Kalau kalian ikuti penjelasan tadi, sebenarnya tidak terlalu susah, ya. Tinggal lihat kembali supaya kalian lebih mengerti ya. Pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pakar, kemudian jelaskan perbedaan antara sistem pakar basis logika proposisi, predikat secara singkat dan berikan contoh saudara ya. Dan 3, jelaskan perbedaan antara penalaran sistem pakar rule based dan case based yang tadi barusan saya jelaskan dan berikan contoh. Contohnya juga jangan contoh yang di situ, contoh lain. Tapi berbasis kalau kalian bingung, ya berbasis contoh yang saya berikan gitu. Jadi mirip-miripin dengan kasus yang sekitar kita gitu. Kemudian jika terdapat aturan rules berikut ini, if R dan seterusnya, dan faktanya K dan L berlogika benar, nah, aturan mana digunakan pada inferensi? Ya, aturannya masuk apa? R2K, R3K, R1, R2K, dan seterusnya. Nah, kerjakan ini, kasih nama, NIM, kemudian apa? Tulis di kertas folio ya, bergaris ya, fotokan, upload di Google Classroom ya. Nah, mohon sampaikan juga bagi yang belum hadir. Oke. Nah, minggu depan kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, kita akan masuk sistem Paji. Sistem Paji nanti kita akan lebih mungkin perlu beberapa kali pertemuan karena kita akan mencoba menggunakan MATLAB, desain juga menggunakan MATLAB untuk dapat lebih memahami sistem Paji ini. Oke, demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Maaf Pak, ini untuk tugasnya. Ya. Itu yang gambarkan grafiknya seperti apa Pak ya? Grafik yang mana nih? Yang nomor 4. Oh, di graf. Ini di graf nih, yang di graf. Ah nih, ini di graf. Oh, oke Pak. Ya kan? Nah, ini sebentar ya, harusnya kalian bisa sih. Fakta ada ini sama persis sebenarnya. Ya. Iya Pak. Ya. Iya. Sama persis, maksudnya mendekati lah konsepnya. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya Pak. Ini di bidang kesehatan ya Pak. Apakah alat-alat seperti MRI, CT scan, ataupun alat USG itu juga menerapkan sistem pakar ya Pak? Saya belum meneliti sejauh itu, tapi harus dicek apakah dia menggunakan sistem pakar atau tidak gitu. Sistem pakar ini bisa eksplisit, bisa implisit sebenarnya, jadi agak susah. Makanya dia tuh tidak benar-benar, kok Faji kan memang punya karakteristik yang kuat gitu ya. Nah, kok sistem pakar nih bisa dia semacam gimana ya? Semacam abu-abu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Abu-abu. Karena semua sistem dibangun dengan kepakaran gitu kan. Nah, tetapi kok dia digunakan secara spesifik, dia bisa. Nah, tapi kalau mesin tadi yang disebut MLI dan sebagainya, secara implisit, dia pasti punya. Tetapi ketika memprogramnya apakah menggunakan konsep pakar, misal konsep rule based dan sebagainya, itu perlu kita klarifikasi. Gitu. Itu yang paling bisa saya jawab ya. Siapa nama tadi? Nurfaiza, Pak. Nurfaiza ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi?
Izin bertanya Pak, Ya. melanjutkan pertanyaan yang tadi. Penyimpanan pengetahuan dalam sistem pakar ini seperti apa Pak? Apakah menggunakan percobaan atau teori Pak? Penyimpanan Soalnya kan, basis pengetahuan. iya Pak. Soalnya kan sistem pakar ini kan menggunakan pengetahuan dan data juga. Iya. Terus dalam menganalisa data radar itu kayak sistem mengupdate tadi Pak, bagaimana Pak? Apakah menggunakan pengetahuan teori atau percobaan yang telah dilakukan sebelumnya Pak? Jadi gini, jadi kalau disimpan di basis pengetahuan itu ya berupa sebenarnya sederhananya ya, ini sederhananya saja, itu kita harus bawa dia ini masuk ke dalam konsep programming, ya, konsep programming. Nah, programming itu bisa kita buka seluas-luasnya, algoritma, if dan sebagainya, bisa kita bagi ke dalam beberapa part gitu ya. Satu part untuk inferensi, satu part untuk basis pengetahuan, satu part untuk antarmuka, untuk ngambil data dari luar gitu ya, atau data dari grafik interface dari layar gitu. Nah, kalau data dia artinya menggunakan apa? Berarti menggunakan pertanyaan dan sebagainya. Kemudian basis pengetahuan itu apa? Basis pengetahuan itu adalah kalau dalam programming itu berupa teks saja. Jadi teks misalnya gimana ya sebutnya? Teks kalau kasus ini tuh ini gitu. Kalau kasus A dia ada term yang kita gunakan. Kalau term kesehatan berarti kesehatan, kalau term electrical engineering berarti electrical engineering. If apa, maka apa. If ini, maka apa. If ini, apa isinya. Ini. Jadi basis pengetahuan itu ada di situ semua. Nah, sekarang siapa yang milih tadi kayak seperti rule ini kan? Rule ini. Nah, ini kita punya nih dalam basis. Nah, tapi siapa yang milih ini? Tadi kan kalau ternyata data menunjukkan bahwa ketika data merecord ternyata kondisi fakta tuh A dan F benar gitu. Bukan B, bukan C, ya, benar. Maka dia program itu langsung melihat ke basis pengetahuan yang berupa teks itu. Nah, mesin inferensi akan melihat rule mana yang dipakai nih. Ya, rule mana? Rule yang ketiga kah, rule keempat kah, berdasarkan aktualisasi dari fakta yang berlaku gitu. Nah, fakta yang berlaku tuh ini. Berarti rule mana yang dipakai seperti itu. Nah, jadi ini udah terrecord di dalam database-nya si program kita gitu. Nah, tinggal kesimpulannya apa? Yang bisa melakukan kesimpulan itu adalah satu sub lagi yang disebut dengan mesin inferensi, mesin penalar. Mesin penalarnya kerjanya apa? Dia menghubungkan antara data dan basis pengetahuan. Jadi datanya apa? Oh, datanya A dan F nih ya. Khusus ini A dan F. Maka dilihatlah A dan F itu mana? If A. Tapi ada B, oh enggak. C, oh enggak. A dan E. A oke, tapi E enggak. A, ya ini dapat R4. Dapat G. R5, if F dan G. Nah, karena ini udah true, maka ini, oh ini pakai berarti. Jadi R1, R2, R3 itu enggak dipakai. R4, R5 yang menentukan dipakai atau tidak mesin penalar tadi. Gitu ya. Kemudian R6 dipakai enggak? Tidak, ada E sini. R7 pakai enggak? CH. Oh, itu bernilai tidak benar. Berarti tidak pakai. I, A benar, tapi I tidak benar, tidak pakai. G benar, dan J, maka R9 dipakai. J benar, maka dan K, maka hipotesisnya K. Jadi itu, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Enggak Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, enggak? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Hansen, Pak. Hansen. Saya ingin bertanya pada bagian yang operatornya, Pak. Operatornya itu digunakan pada bahasa apa, Pak ya? Apakah hanya pada bahasa... maksudnya yang saya mau tanyakan, operator kan macam ada petik atas, petik bawah, lalu ada node-nya. Nah, itu tuh diterapkan pada bahasa apa aja, Pak? Pada pengkodingan. Maksudnya ini ya, saya kembali ini ya.
Kembali lagi Pak ke slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah, sebelumnya. Punya itu setelahnya. Kayaknya setelahnya nih. Operator itu user ya. Ini dia. Yang bukan gambar ini ya, bukan ya? Bukan gambar Pak, yang ada simbol-simbol yang petik atas sama petik siku bawah, lalu ada yang not itu tadi. Ya. Ini ya? Setelahnya Pak. Sama dia ya. Kan? 54 Pak. 4 ya. Oh ini. Oh iya betul. Ini operator logika. Ini operator logikanya ini biasanya diterapkan pada bahasa apa Pak? Misalnya kalau yang kayak gini. Setahu saya kan kalau yang NOR kan kayak di pemrograman C++ kan dia kan pakai dan. Terus kalau yang OR kan pakai garis vertikal gitu Pak. Ya, ini enggak masalah. Jadi biasanya kalau simbol di kendali proses itu menggunakan ini biasanya. Ya, atau gunakan ini biasanya. Ini. Nah, ini. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman tergantung karena logikanya apa? Operatornya konjungsi dikunci itu sama aja. Tersedia di berbagai bahasa pemrograman. Kalau di bahasa pemrograman itu dia menggunakan katakanlah misalnya N gitu ya. Digunakan saja, tapi apa loginya itu sama gitu. Jadi tergantung bahasa pemrograman apa yang adik pakai gitu. Jadi tergantung. Jadi tidak harus bentuk begini, tetapi dalam konsep di atas kertas tuh dia karena yang dipahami oleh logika atau model itu. Tapi ketika kita melakukan pemrograman, orang yang memprogram itu harus tahu bahwa ini adalah simbol untuk N gitu. Jadi N artinya apa? Kalau kondisinya bernilai 1, N1, kondisi lain bernilai 1, maka kondisinya bernilai benar. Jadi lebih kepada simbol saja itu. Tetapi kalau untuk pemrograman tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kadang-kadang ada pemrograman yang menggunakan simbol N saja, N yang lekuk gitu ya. Ya cukup. Nah, dia tidak mengenal misalnya bentuk N panjang, ya kita gunakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan program yang kita pakai gitu. Tetapi logikanya N. Ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Ini bukan operator ya. Mungkin ini bukan operator ini ya. User itu bukan ya. Oh, ini iya. operator logika. Operator logika tuh ya ini. Bukan operator itu, bukan orang maksudnya. Ini bukan orang ya. Ini operator, biasa kita mengistilahkan tuh operator logika. Tapi ini bukan maksudnya operator manusia, bukan. Bukan ini interpretasi. Bahasanya itu biasa operator. Oke. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Sangat jelas sekali Pak penjelasannya. Ada lagi? Ya, jadi ada minggu depan kita akan belajar sistem Fuzzy. Mohon kiranya sistem Fuzzy ini dipelajari dahulu. Kok gini kan enak nih. Kalian sudah baca dulu, jadi pertanyaan juga bisa kalian ungkapkan dan kalian pun akan lebih mudah mengerti. Saya yakin biasanya tidak ada masalah ketika adik-adik ini pelajari dulu, itu rata-rata bisa nilainya bagus-bagus tuh. Bukan karena saya kasih, tidak, tapi memang ngerti. Karena saya kasih tugas itu dikerjakan dan pengalaman yang tahun lalu itu lebih banyak tugas dan senang gitu, terlatih dan akhirnya bisa gitu.